Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Moga kita masratul Fatihah untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa lihusuli maqasidina allati tarda'anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus sabi'atu, niki maqalah yang ke-7. Wa an Aliyin radhiyallahu taala anhu. Maqalah ini diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau berkata ini, laula khamsu khisalin, laula khamsu khisalin, andai saja atau jika tidak ada 5 hal ini, jika tidak ada 5 perkara ini, laula khamsu khisalin, andai saja tidak ada 5 hal ini, lasoron nasu kulluhum solihin, pasti orang-orang itu, manusia itu semuanya jadi soleh. Jadi andai saja tidak ada sifat-sifat yang tercela 5 hal ini, jadi ai sifatun madhmumatun, andai saja tidak ada 5 sifat tercela ini, lasoron nasu kulluhum solihin, pasti semua orang itu jadi soleh. Semua manusia kulluhum semuanya solihina, soleh-soleh semua. Tidak ada yang, mereka pasti selamat dari kerusakan. Yang pertama yaitu awaluha, yang pertama al-qanaatu bil jahli. Jadi kalau bacanya al-qanaah saja, qanaah kan sifat mulia, tapi ada terusannya al-qanaatu bil jahli, merasa cukup, neriman kalau qanaah biasanya neriman, menerima dengan kebodohan. Nah ini merasa, bahkan di situ terjemahkan merasa senang dengan kebodohannya. Bodoh tapi bangga. Nah ini bangga dengan kebodohannya. Wah ini penyebab, artinya menyebabkan nggak soleh itu ya, karena idealnya orang yang soleh itu ya karena pinter, karena akalnya ini sudah benar sehingga dia soleh. Jadi yang pertama yang menyebabkan rusak itu adalah orang yang menerima kebodohannya. Ai ar-ridho bil jahli, ridho dengan kebodohannya. Ya sudah, tidak mau ada upaya untuk
membebaskan diri dari kebodohan. Ini yang pertama. Nah, karena saya sahabat yang menyampaikan, pasti itu berdasarkan hadis. Kalimatnya ini kalimat sahabat, yaitu Sayyidina Ali. Karena ada dalam satu riwayat hadis ini Rasulullah bersabda, Allahu yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Allah itu tidak senang atau benci kepada orang yang pandai urusan dunia. Kalau urusan dunia, wah pinter, oleh duit pinter, bisnisnya pinter. Tapi jahilin bil akhirah, tapi urusan akhirat, urusan agamanya bodoh, jahil itu bodoh. Cara wudhu gak bisa, cara sholat yang benar gak bisa lah ini. Ini yang paling benci oleh Allah. Jadi utamanya yang terkait dengan ilmu hal, ilmu perilaku kita untuk mendekat kepada Allah, ini yang wajib utamanya. Jadi Allah sangat tidak senang, begitu, tidak senang orang yang pinter urusan dunia, karena tentang belajar urusan dunia saja tapi sampai jahilin bil akhirah, tapi bodoh terhadap pengetahuannya tentang akhirat, tentang agamanya. Bahkan dalam hadis lain, ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda ini, dzambul alimi dzambun wahidun wa dzambul jahili dzambani. Kalau orang alim itu dosa, maka dosanya itu satu. Wa dzambul jahili dzambani. Tapi dosanya orang yang jahil, orang yang bodoh itu dua dosa. Itu hadis riwayat Imam Dailami. Kemudian apa maksudnya ini? Dijelaskan dalam riwayat yang lain, karena kalau orang bodoh itu dosa karena kebodohannya dan karena tarkul ilmi, karena meninggalkan ilmu itu. Nah, ini. Yang kedua, andai saja tidak ada sifat, 5 sifat tercela ini, orang jadi soleh semua. Yang kedua adalah wal hirsu alad dunya, wal hirsu alad dunya, dan rakus terhadap harta dunia. Nah ini yang menyebabkan kerusakan ini, ya ini karena tamak, rakus kepada urusan duniawi, terhadap harta, tahta, wanita, itu kan isinya dunia maksudnya, yang melupakan orang kepada Tuhannya. Jadi ini yang menyebabkan rusak tadi. Yang pertama, nerima kebodohannya, utamanya dalam hal agama. Yang kedua, kepada urusan duniawi serakah. Kemudian yang ketiga, wasyuhu bil fadli. Yang ketiga yaitu kikir, pelit dengan kelebihan harta yang dimiliki. Kepada dunia tadi, harta dunia, rakus, tamak. Nah, biasanya tamak itu ya gandeng dengan pelit, kikir. Karena ada kalau misalnya semangatnya ada tapi dermawan lah, berbeda. Ini enggak, biasanya kalau tamak itu ya gandengannya kikir. Nah ini yang menyebabkan
kerusakan. Kata Sayyidina Ali. Jadi ini ay al-bakhlu bima zada an hajatihi fi dzalikal waqti, yaitu pelit kikir terhadap kelebihan yang dia miliki pada saat itu. Mestinya dia bisa membantu, dia bisa berbuat baik dengan harta yang dimilikinya, tapi dia menahannya. Nah, ini. Kemudian yang keempat yaitu warriya fil amali, yaitu riya. Riya itu melakukan perbuatan amal ibadah karena ingin dapat penghargaan, pujian dari manusia. Kalau ingin dapat pujian dari Allah, ya memang kita ibadah itu ingin mendapatkan pahala dari Allah. Nah, tapi ini ingin dipuji manusia. Nah, ini riya. Berarti tidak ikhlas. Aitarkul ikhlas, meninggalkan ikhlas fil amali, dalam beramal. Tidak ikhlas dalam amalnya. Kenapa? Bimulahatoti ghairillahi fihi, karena dia mencampur adukan. Mestinya ibadah itu murni lillah, tapi ini tidak murni lillah, ya lillahi ta'ala kalimatnya. Sholatnya ya fardul lillahi ta'ala, ibadahnya, hajinya fardul lillahi ta'ala, tapi ada tambahannya lah ini, li ghairillah, niat karena selain Allah. Dia kalau misalnya mau nyumbang, ya kalau misalnya diviralkan baru mau, kalau diberitakan yang baik baru. Nah, ini kalau enggak, ya untuk apa, enggak menguntungkan. Jadi ini ar-riya fil amal, riya dalam beramal. Kemudian yang keempat, kelima, yang kelima yaitu wal ijabu birro'yi. Lah ini wal ijabu, ta'ajub itu ujub itu membanggakan diri, birro'yi dengan pendapatnya sendiri. Jadi bangga dengan pendapatnya sendiri. Nah, orang kalau sudah punya karakter ini, ya sangat membanggakan pendapatnya. Lah ini biasanya kalau musyawarah, diskusi, pendapatnya ternyata tidak diterima, ya ini ngeriwui, padahal bukan pendapat yang terbaik menurut hasil diskusi musyawarah kan. Tapi ya karena ada ujub tadi, bangga, terlalu bangga dengan pendapatnya sendiri, sehingga tidak bisa menghargai pendapat orang lain. Kalau punya ide, seakan idenya yang terbaik, yang lain gak ono sing apik belas. Lah ini ya ruwet itu gitu. Nah, biasanya yang kalau ada yang karakternya gini, ya kan ruwet urusannya. Makanya andai saja, kata Sayyidina Ali, tidak ada 5 sifat ini, sifat tercela ini, karena ini termasuk sifat tercela, maka orang ini semua orang soleh semua. Yang pertama yaitu andai tidak ada rasa puas dengan kebodohan, gak ridho dengan kebodohan. Nah, orang akan baik, akan mau belajar, mau berupaya belajar. Yang kedua, andai saja tidak ada rakus terhadap harta dunia, maka ya orang akan tidak tamak, orang akan tidak, kalau bersaing ya sehat. Nah, misalnya orang usaha bisnis, ini kan mencari harta dunia. Kalau tamak, maka yang ada di pikirannya bagaimana usahanya ini tidak ada saingan. Kalau ada saingan dihabisi kan, itu tamak. Beda dengan kalau misalnya tidak tamak, podo-podo golek rezeki ini monggo bersama-sama lah. Kan rezeki tidak akan tertukar misalnya. Nah, walaupun
dalam satu tempat. Tapi tidak, kalau orang tamak itu berupaya bagaimana yang lain tenggelam, hancur, miliknya dia yang jaya lah. Ini itu tamak. Hirsu ala dunya, al hirsu ala dunya. Yang ketiga yaitu kikir, pelit terhadap kelebihan yang diberikan oleh Allah dari harta dunia itu. Yang keempat, riya dalam beramal. Beramalnya aitarkul ikhlas, tidak ikhlas. Padahal ya yang benar kan ibadah itu harus ikhlas lillah karena Allah semata. Tapi ini kecampuran atau bahkan lillahnya nggak ada. Yang dominan itu adalah lil viral kalau sekarang bahasanya. Lil viral, dia beramal lil viral supaya viral. Dia melakukan kebaikan supaya terkenal. Nah, itu kalau bahasa dulunya ya riya. Ar-riya fil amal. Kemudian yang kelima yaitu membanggakan diri, membanggakan pendapatnya sendiri. Ra'yu itu akalnya sendiri. Jadi merasa paling cerdas, paling pinter ini. Paling benar. Nah, kita lihat kalau ada diskusi para tokoh di ini kan semua, apalagi sekarang, semua media semua bisa walaupun nggak berkompeten dia ngomong apa saja, seakan-akan yang diomong itu paling benar. Nah, ini yang menyebabkan dunia ruwet. Nah, andai tidak ada itu kata Sayyidina Ali, la saron nasu kulluhum sholihin. Pasti semua orang jadi soleh. Tapi kalau semua orang jadi soleh ya nanti bagaimana Allah memang sudah menciptakan demikian, sunnatullah. Nanti neraka gak berfungsi ya. Atau malaikat juru catat itu gak berfungsi karena catatannya datar semua, sama semua. Ini hadis-hadis yang terkait dengan tadi. Jadi karena sahabat itu kalau menyampaikan itu pasti berdasarkan hadis. Karena muridnya sahabat, jadi maka sahabat itu pasti dikenal, sepakat semua ahli hadis itu para sahabat itu adil. Para sahabat itu, para perawi hadis itu kalau tingkatan sahabat itu pasti mereka adil semua. Sehingga sahabat yang meriwayatkan hadis pasti itu diakui. Beda dengan di bawahnya, misalnya perawi hadis itu ada yang misalnya kurang dobit atau kurang adil karena pernah berdusta, karena berbohong gitu. Itu hadisnya jadi tidak sahih. Tapi kalau para sahabat, karena tidak mungkin para sahabat itu menyampaikan ngawur, apalagi bertentangan dengan ajaran gurunya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang terakhir hadis yang terkait dengan tamak terhadap urusan dunia tadi ada, berarti lawannya tamak itu zuhud. Zuhud itu ya tidak tamak. Az-zuhdu fid dunya yurihul qalba kata Nabi ini. Wal badana warrohbatu fiha tut'ibul qalba wal badana. Zuhud, orang yang tidak tamak terhadap dunia itu akan menjadikan hati dan badannya ini enak, rileks. Sedangkan tamak tadi hubbud dunya, cinta dunia itu, warrohbatu fiha itu cinta dunia, sangat cinta kepada harta dunia, itu akan menjadikan hati dan badannya lelah. Kenapa? Ya karena dia terus akan kerja keras mencarinya. Sementara kalau gagal dia kecewa. Tapi kalau orang tidak tamak, mencarinya semangat, misalnya nggak dapat ya sudah, berarti bukan bagiannya, dan beda. Maka sifat zuhud itu akan membawa kepada hatinya ini ya tenang. Tidak susah karena kegagalan dan kehilangan, tapi juga tidak
berambisi yang menggebu, yang melelahkan untuk mendapatkannya. Dia mencari karena diperintahkan oleh Allah, ikhtiar mencarinya. Kalau tidak dapat maka atau kehilangan tidak sedih karena semuanya hakikatnya milik Allah. Ini makalah yang ke-7. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat-sifat yang merusak tadi. Nah, buktinya jenengan ya mau masihan belajar. Berarti ini tidak ridho dengan bil jahli. Nah, mudah-mudahan juga sifat-sifat yang lain tadi, tidak ria, tidak tamak, tidak kikir. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.